Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 Kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 5, yaitu anak-anak yang mengubah dunia di bagian pidato, di halaman 129 sampai dengan 136 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu anak-anak diharapkan mampu memahami makna dari sebuah pidato. Untuk itu, mari kita mulai di bagian menyimak dulu ya, menyimak transkrip pidato. Perhatikan baik-baik ketika guru membacakan teks transkrip pidato Greta ini. Catat kata-kata yang sulit. Judulnya adalah transkrip pidato Greta Thunberg di KTT Aksi Iklim. Nah, anak-anak, sekarang kakak akan membacakan transkrip pidato yang dibawakan oleh Greta Thunberg ini. Situasi ini salah. Tidak seharusnya saya berada di atas panggung ini. Seharusnya saya berada di sekolah, di suatu tempat di seberang samudera. Namun, Anda semua datang kepada kami, anak-anak muda, untuk menitipkan harapan. Beraninya Anda semua telah mencuri impian dan masa kecil saya dengan omong kosong. Namun saya masih bisa dibilang beruntung. Orang-orang lain menderita dan sekarat. Seluruh ekosistem mulai runtuh. Kita berada di ambang kepunahan massal dan Anda terus saja berbicara tentang uang dan dongeng tentang pertumbuhan ekonomi. Beraninya Anda. Selama lebih dari 30 tahun, ilmu pengetahuan sudah sangat jelas. Beraninya Anda terus membuang muka dan datang kemari untuk mengatakan bahwa Anda sudah cukup berusaha. Padahal masih belum ada kebijakan politik dan jalan keluar. Anda bilang Anda mendengar keluhan kami dan memahami gentingnya situasi ini. Namun, tak peduli betapa sedih dan marahnya saya saat ini. Saya tidak percaya. Karena jika Anda benar-benar memahami situasi ini dan belum mengambil tindakan, berarti Anda semua sangat jahat. Dan saya menolak berpikir demikian. Ide populer untuk mengurangi separuh emisi dalam 10 tahun hanya memberi kita 50% kesempatan bertahan di bawah 1,5 derajat Celcius dan resiko memulai reaksi yang tidak dapat diulang yang berada di luar kendali manusia. 50% mungkin angka yang bisa Anda terima. Namun, angka tersebut tidak termasuk tipping point, feedback loops, panas tambahan yang disembunyikan oleh polusi udara, beracun, atau aspek persamaan dan keadilan iklim. Mereka juga mengandalkan generasiku menghirup ratusan juta ton dari CO2 dari udara dengan teknologi yang bahkan belum ada. Jadi, angka 50% tidak dapat kami terima karena kamilah yang harus menanggung akibatnya. Untuk mendapat 67% kesempatan untuk berada 1,5 derajat Celcius lebih rendah dari angka pemanasan global, angka terbaik yang dapat diberikan IPCC adalah dunia punya 420 gigaton CO2 tertinggal yang harus dihilangkan pada 1 Januari 2018. Beraninya Anda berpura-pura bahwa masalah tersebut diselesaikan dengan hidup seperti biasanya dan solusi teknologi? Dengan tingkat emisi saat ini, anggaran CO2 itu baru akan hilang dalam 8,5 tahun. Tidak akan ada jalan keluar atau rencana yang dipresentasikan dengan angka-angka tersebut hari ini. Karena angka-angka tersebut tidak nyaman dan Anda semua masih belum cukup dewasa untuk menyampaikan berita itu apa adanya. Anda semua mengecewakan kami, tetapi anak-anak muda mulai memahami pengkhianatan Anda. Mata seluruh generasi masa depan terpaku pada Anda, dan jika Anda gagal melakukan sesuatu,
kami tidak akan pernah memaafkan Anda. Terima kasih. Nah, anak-anak, sekarang kita ke bagian berdiskusi. Nah, setelah tadi kakak membacakan pidato dari Greta tersebut, sekarang kalian akan diminta untuk membuat kelompok dan berdiskusi, serta mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, ini bisa kalian lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya. Nah, sekarang yuk kita lanjut ke menulis naskah pidato. Nah, Nana, masih ingatkah dengan gagasan-gagasan yang kalian catat dalam peta berpikir untuk menanggulangi sampah plastik di awal bab ini? Nah, kalian bisa lihat di video sebelumnya ya. Kali ini kita akan menuliskan gagasan tersebut sebagai naskah pidato. Tujuan dari pidato ini adalah untuk mengajak teman-teman sekolah dan masyarakat umum agar menyetujui gagasan kalian dan mewujudkan dalam aksi nyata. Nah, supaya maksud pidato kalian dapat diterima dengan baik, pilihlah kata dengan cermat, tidak bertele-tele, dan mencakup seluruh pokok gagasan kalian. Nah, di sini ada tips anak-anak. Gunakan kutipan dari tokoh inspiratif agar pidato kalian lebih menarik dan orang-orang semakin yakin dan mau mengikuti ide yang kalian sampaikan. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini hanya contoh pidato. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang kami hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Kita patut mensyukuri karunia hidup di bumi Indonesia yang mempunyai kekayaan alam melimpah ini. Namun, apakah kekayaan alam ini akan terus lestari? Kita semua pasti menginginkan agar tetap dapat hidup aman, nyaman, bebas dari ancaman kerusakan alam. Apakah kebiasaan kita sehari-hari berakibat baik pada alam atau justru mengakibatkan kerusakan alam? Ada berbagai kebiasaan kecil sehari-hari yang bisa berdampak besar bagi kelestarian bumi. Salah satunya adalah pemakaian plastik. Coba kita hitung berapa banyak plastik yang bertambah dalam timbunan sampah di rumah dalam satu hari. Padahal plastik termasuk sampah yang sulit terurai sehingga membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dapat terurai secara alami. Kita patut prihatin karena Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Akibatnya, menurut penelitian, banyak ikan yang dijual di pasar mengandung plastik di perutnya. Oleh karena itu, kita perlu mengurangi sampah plastik. Kita bisa membawa tas sendiri ketika berbelanja, sehingga kita tidak lagi memerlukan kantong plastik baru. Selain hemat plastik, kita juga bisa mendaur ulang sampah plastik. Contohnya, botol kemasan air mineral dapat dimanfaatkan sebagai pot tanaman. Plastik kemasan jajanan dapat dibentuk menjadi tas. Kantong plastik dapat dikreasikan menjadi hiasan dekoratif. Bukan tidak mungkin dengan mengolah sampah plastik, kita bahkan bisa mendapatkan penghasilan. Dengan belajar sungguh-sungguh, berbagai kemungkinan yang lebih besar dapat kita wujudkan untuk mengurangi dampak negatif sampah. Kita patut berbangga atas upaya generasi emas Indonesia dalam hal ini. Di Kabupaten Badung, Bali, bahan bakar minyak dapat dihasilkan melalui pengolahan sampah. Di samping itu, di Surabaya ada Surabaya Bus yang tiketnya dapat dibeli dengan menukarkan sampah plastik. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato singkat ini dapat menggugah kesadaran kita semua untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa berarti besar bagi kelestarian bumi kita tercinta. Selamat pagi. Nah, anak-anak, kalian bisa menulis naskah pidato dengan argumen dan tata kalimat yang baik seperti contoh yang sudah kakak bacakan tadi ya, anak-anak. Kak, lalu bagaimana cara membuat pidato dan strukturnya? Nah, anak-anak, struktur tes pidato. Yang pertama, pastikan ada salam pembuka. Contohnya, selamat pagi, assalamualaikum, maupun bisa juga merdeka. Lalu, setelah salam pembuka dilanjutkan dengan pendahuluan, yaitu berisi tema umum dari bahasan yang akan disampaikan. Lanjut kita ke inti teks pidato. Nah, di inti teks ini berisi gagasan-gagasan. Ide pertama beserta argumen pendukung, kemudian bisa juga ide yang kedua, dan ide yang ketiga beserta argumen pendukungnya. Nah, setelah inti teks pidato kita sudah sampaikan, kita ke bagian penutup. Penutup ini yaitu berisi kesimpulan, bisa juga ditambah ajakan. Dan yang terakhir adalah salam penutup, yaitu berisi ucapan terima kasih, salam juga.
Nah, tips pidato yang baik anak-anak, kalian bisa yang pertama adalah siapkan naskah. Lanjut, yang penting adalah berlatih sebelum tampil. Dan tentunya lakukan dengan percaya diri. Nah, setelah kalian menerapkan tips-tips ini, dijamin kalian pasti akan bisa menyampaikan pidato dengan semangat dan meyakinkan. Dan tentunya tidak grogi anak-anak di depan banyak orang. Atau barangkali di antara kalian sudah ada yang pernah berpidato anak-anak. Coba komen di kolom komentar ya, siapa di antara kalian yang pernah berpidato maupun yang pernah mewakili sekolah untuk berpidato. Nah anak-anak, video pembahasan kita sampai sini dulu ya. Semoga dengan video pembahasan ini anak-anak lebih memahami lagi di materi ini. Dan tentunya kalian terus menjaga lingkungan dengan tidak memakai sampah plastik anak-anak, mengurangi sampah plastik. Nah anak-anak, akhirnya kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Thanks for watching, see you next time, bye-bye anak hebat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian.